kabar? Pasti baik Lose. Ya, pasti sehat-sehat ya. Seperti kita di sini sehat-sehat. Iya, sehat. Puji Tuhan. Luar biasa. Nah, karena kita semua dalam pimpinan Tuhan, ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita. Ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Iya betul. Kalau tanpa Tuhan Yesus di dalam rumah kita apa jadinya Lose? Aduh. Nggak ada sukacita. Iya. Terus Kemudian tidak ada kedamaian. ribut. Iya, berantem. Iya, nggak ada damai sejahtera, nggak tenang. Terus, pokoknya nggak enak deh. Jadi kita butuh Tuhan di dalam keluarga kita. Betul. Nah, yuk mari kita semua mau menyanyikan lagu pujian apa? Ayo, Yesus di dalam Rumahku. Iya. Ayo semuanya bertepuk tangan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. India. Jab Yesu merek garmen hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jab Yesu merek garmen hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Wah, yang laguin dia tadi, Lasu Sherly nggak bisa, tapi Lasu Sinta bisa. Tapi Tuhan Yesus tahu loh semua bahasa, jadi walaupun pakai bahasa apapun, Tuhan Yesus tahu. Kalau kayak Lause gini, enggak, Lause cuma tahu beberapa bahasa aja. Iya, tahu bahasa Inggris, Indonesia, Ya, bahasa Jawa. Iya. Sunda. Kalau Lause Sinta nggak tahu bahasa Jawa. Ya. India pun cuman Yang juga yang tadi doang ya. Lause cuma tahu nehi. Ya. Nah, oke ya, sekarang mari kita akan persiapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu yuk semuanya. Tutup tangannya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada di dalam keluarga kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga dan melihara kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Iya. Lause, ya Tuhan kita itu sebesar apa sih Lause? Oh, besar banget. Besar banget ya? Iya, tapi Apakah sebesar langit atau sebesar bumi? lebih besar lagi kuasanya. Oh. Dan sebesar apa ya? Lause belum pernah lihat. Iya, Tapi pokoknya Alkitab bilang Tuhan kita itu besar, kuat, perkasa, berkuasa. Betul, iya. Karena apa? Karena Tuhan telah menciptakan seluruh bumi ini. Meskipun kita tidak pernah melihat sebesar apa sih, seperkasa apa sih Tuhan kita. Tapi di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa Tuhan itu sangat besar. Betul. Betul ya Lose ya. Betul. Nah yuk sekarang kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Allahku besar. Yuk. Pakai gerakannya semuanya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa,
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Karena Allah kita besar, kita sudah memuji Tuhan. Ada juga adik-adik yang mau memuji Tuhan. Kita mau dengerin ya? Iya ya, yuk kita dengerin yuk. Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Amin. Terima kasih. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, waduh bagus sekali Lause. Betul. Pujiannya dan juga ayat hafalannya luar biasa. Mantap Yuk banget. kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Yeay. Nah sekarang kita mau apa lagi Lause? Kita juga selain mempersembahkan, tadi ada teman-teman mempersembahkan pujian, kita juga mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan, berkat Tuhan. Nah, kita bisa minta papa mama ya untuk scan barcode di bawah ini. Ya. Nah, kita akan menaikkan pujian, beri syukur. Di persembahan ini sebagai wujud pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Betul sekali. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Sekali lagi kami mau bersyukur sekali untuk berkat Tuhan bagi kami. Dan kami mau berdoa juga untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga boleh dipergunakan dalam kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan berkati juga papa mama kami di dalam usaha mereka, dalam pekerjaannya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita mau menaikkan pujian. Kita Firman Tuhan, ku dengar. Setelah didengar apa Losa? kita lakukan. Ya, dan harus tanam di dalam hati. Supaya apa firman itu bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar,
hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dengan cerita kita hari ini di Sekolah Minggu GKY Karawaci. Apa kabar adik-adik semua? Ada yang sakit nggak? Tidak, oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa, dilipat tangan, tutup mata, dan duduk dengan tenang. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kami bisa bangun dan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, lo semua mau bertanya, kalian kalau misalnya ada yang main sepeda sore-sore di luar rumah, ada yang pernah jatuh nggak dari sepedanya? Siapa nih yang suka main sepeda? Nah tuh mungkin ada yang pernah jatuh dari sepeda, mungkin itu karena kerikil kecil atau karena jalannya licin. Nah ada banyak hal yang bisa membuat bahaya dalam naik sepeda. Mungkin juga adik-adik pernah naik pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat? Oke, banyak yang angkat tangan. Adik-adik pernah nggak ketika di dalam pesawat itu ada goyang-goyang? Ada goyang-goyang sampai kalian takut. Terus ada suara dari pramugarinya kalau kalian harus mengencangkan sabuk pengamannya. Oke, harus duduk di tempat masing-masing. Siapa yang pernah? Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, adik-adik ada yang takut nggak? Siapa yang takut? Oh, ada yang takut, ada yang tidak takut. Oke. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada satu anak Tuhan bernama Paulus. Diceritakan minggu lalu, kalau ada yang ingat, si Paulus itu pergi dari satu pulau menuju Roma. Tapi ketika di perjalanan, katanya ada badai, ada angin topan. Anginnya berhembus kencang sampai menelantarkan kapal yang mereka tumpangi. Sampai katanya kapalnya terdampar. Terdampar itu apa loh? Terdampar itu maksud terbawa oleh arus, terbawa oleh angin ke suatu tempat, ke suatu pulau. Namanya adalah Pulau Malta. Oke, Pulau Malta. Nah, adik-adik, di dalam kapal ini ada banyak sekali orang. Salah satunya adalah Paulus. Menurut adik-adik, Paulus takut enggak? Benar, Paulus tidak takut. Karena Paulus percaya kalau Tuhan yang Maha Kuasa akan menyertai mereka semua yang ada dalam kapal. Nah, kalau adik-adik ingat cerita sebelumnya, mereka semua yang ada di dalam kapal itu pada akhirnya selamat. Mereka terdampar ke Pulau Malta. Sesampainya di Pulau Malta, mereka kan semuanya basah, kedinginan, dan juga lapar. Terus mereka sampai di pulau, mereka bingung ini di mana. Aduh, gelap, nggak ada orang. Bahan makanannya di mana? Nggak ada juga. Kan bahan makanannya sudah tenggelam, udah dibawa oleh laut beserta kapalnya. Terus mereka akhirnya berjalan mencari kira-kira ada nggak ya penduduk di pulau ini. Nah, ternyata waktu itu mereka bertemu dengan penduduk di Pulau Malta. Mereka sudah takut. Aduh, jangan-jangan mereka adalah musuh. Penduduk Pulau Malta ini kan bingung. Ada orang asing yang gak mereka kenal ada di pulau mereka. Tapi adik-adik, Pulau Malta ini bukan memusuhi. Mereka justru datang. Mereka sampaikan, mereka bertanya,
kalian dari mana? Lalu orang yang di dalam kapal ini, yang kapalnya tenggelam ini bilang, kami kapalnya tenggelam, terdampar di pulau kalian ini. Sekarang kami sangat kedinginan, kami tidak punya pakaian dan makanan, dan kami sangat lapar. Adik-adik penduduk Malta ini sangat baik sekali. Mereka mengajak untuk duduk bersama, lalu mereka membuat api unggun. Siapa yang sudah pernah berkemah menggunakan api unggun? Oh, ada 1, 2, ada banyak mungkin. Mungkin di sekolah yang kelas berapa ya? Kelas tengah, mungkin udah pernah camping dengan teman-teman dan dengan guru. Nah, mereka berkumpul mengelilingi api unggun. Nah, api unggunnya sangat besar sampai menghangatkan badan mereka. Karena mereka dibantu oleh penduduk di Pulau Malta. Oke, tapi ternyata ketika mereka menghangatkan tubuhnya, kayunya sudah mau habis, jadi apinya tinggal kecil. Nah, akhirnya mereka berjalan di sekitar tempat itu, mereka mencari kayu bakar. Nah, adik-adik mereka terus mencari kayu bakar, lalu ketika Paulus mengambil sepotong kayu, tiba-tiba ada ular yang keluar dari situ. Dan Paulus digigit. Ya ampun, astaga, digigit ular. Kalian bisa bayangkan gak satu orang digigit ular? Pasti itu sangat sakit sekali. Kalau Lose ya, melihat ular aja, Lose ketakutan. Lose kecuali ketakutan, Lose juga ngelihatnya seram. Ada ular besar. Jangankan digigit, waktu Lose melihat aja Lose sudah takut. Nah, tapi beda dengan Paulus. Paulus tidak seperti Lose. Paulus datang, dia singkirkan ularnya, dia lempar ularnya ke dalam api unggun. Lalu adik-adik di penduduk Malta ini, mereka percaya, mereka meyakini kalau ada satu orang yang digigit oleh ular berbisa, orang itu akan mati. Atau orang itu juga adalah seorang pembunuh. Jadi mereka tuh percaya banget, siapa yang digigit ular nih? Pasti ini orang jahat, ini orang pembunuh nih pasti. Karena Dewi Keadilan, mereka bilang ada Dewi Keadilan melalui ular. Dewi Keadilan ini tahu orang yang jahat. Orang yang jahat disuruh digigit sama ular. Orang pembunuh disuruh digigit sama ular. Maksudnya, nah adik-adik, tapi karena kuasa Tuhan, Paulus tidak kenapa-napa. Dia tetap sehat dan dia tidak mati walaupun sudah digigit oleh ular. Sampai mereka terheran-heran. Wah, orang ini orang yang sangat luar biasa. Belum pernah kami melihat satu orang yang tetap sehat walaupun sudah digigit ular. Mereka terheran-heran melihat si Paulus. Nah, adik-adik ketika mereka mulai menghangatkan badannya dan ada satu bapak yang datang bilang seperti ini. Aduh, bagaimana ini? Pakaian sudah kering, tubuhku juga sudah hangat. Tapi sekarang aku lapar. Nah, adik-adik sangat baik penduduk di Malta ini. Ketika mereka kelaparan, mereka membawa orang-orang yang kapalnya tenggelam itu pergi ke sebuah tempat. Ternyata di sebuah tempat itu ada satu orang gubernur bernama Publius. Di pulau itu si Pak Gubernur ini punya istana yang sangat indah, istana yang sangat megah, dan dia juga punya tanah yang sangat luas. Dan di istana itu tentu banyak makanan, banyak sekali bahan makanan. Nah, mereka dibawa ke sana. Oke, mereka makan bersama sampai kenyang. Baik sekali ya penduduk Malta ini. Mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai 3 hari mereka tinggal di istana gubernur itu. Nah,
adik-adik ketika mereka berada di sana, kan mereka nggak dikenal, nggak saling kenal sebelumnya, tapi mereka tetap mengasihi. Dan Tuhan pastinya yang tetap menjaga orang-orang yang kapal tenggelam ini, mereka diperkenalkan dengan penduduk Malta yang baik. Itu adalah atas kuasa dari Tuhan. Nah, oke. Lalu ternyata ketika mereka udah tinggal di istana, si gubernur berbicara dengan Paulus. Mereka ngomong, si gubernur bilang, Paulus, papaku sedang sakit. Dia sakit parah. Paulus kan orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Lalu Paulus datang kepada papanya si gubernur ini. Dia berdoa dan karena kepercayaannya akhirnya papa dari gubernur ini menjadi sembuh. Lalu adik-adik setelah melihat kejadian itu, penduduk yang lain juga mau. Wah, hebat sekali orang ini, sudah sembuh dari gigitan ular, bisa juga menyembuhkan orang yang sakit. Akhirnya mereka berbondong-bondong, mereka beramai-ramai datang kepada Paulus, membawa anggota keluarganya yang sakit. Nah, lalu Paulus dengan kuasa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik sendiri apa yang bisa menjadi pelajaran untuk kita dari seorang Paulus? Hayo. Tuhan sangat memberkati Paulus, memberikan Paulus kuasa dan hikmat untuk menyembuhkan penduduk di sana. Walaupun dia di dalam keadaan yang bahaya. Nah, sudah setelah 3 hari, akhirnya ada kapal datang menjemput mereka, lalu mereka pergi meninggalkan Pulau Malta. Tapi sebelum mereka pergi, penduduk Malta itu sangat baik. Mereka memberikan makanan, memberikan buah-buahan dan minuman sebagai bekal untuk mereka di perjalanan. Mereka saling mengasihi walaupun mereka baru mengenal. Nah, adik-adik, sangat keren Tuhan yang memberkati Paulus dan orang-orang yang beserta Paulus, mulai dari mereka diberikan makanan, minuman. Jadi adik-adik, hari ini melalui Paulus kita diingatkan kalau Tuhan memberkati Paulus, Tuhan melindungi Paulus di saat dia dalam keadaan bahaya. Contohnya ketika dia tadi digigit ular. Lah, oke adik-adik, kira-kira kalau Tuhan memberkati Paulus, kalau Tuhan menjaga Paulus, Tuhan juga menjaga adik-adik enggak? Yang bilang Tuhan akan menjaga adik-adik, angkat tangannya. Yang bilang tidak ada? Gak ada. Anak-anak sekolah minggu GKY Karawaci sangat pintar. Pasti Tuhan menjaga Paulus dan juga menjaga kita tentunya. Dan menjaga semua orang. Oke, adik-adik, dari Paulus kita diingatkan lagi kalau Tuhan senantiasa menjaga kita sekalipun itu dalam keadaan bahaya. Dan Tuhan tidak kenal orang, dia menjaga semuanya di pagi, siang, malam. Sepanjang waktu kita selalu disertai oleh Tuhan. Oke, adik-adik, kita juga diingatkan ketika dalam bahaya, misalnya tadi yang di dalam pesawat, ada yang mau pergi, atau sedang naik sepeda, atau apapun yang kita lakukan, tetaplah mengingat Tuhan dan berdoa untuk Tuhan, meminta pertolongan Tuhan ketika kita di dalam situasi yang berbahaya. Oke, sampai di sini cerita kita di minggu ini. Loso juga akan menampilkan di layar ayat hafalan kita pada hari ini dari Mazmur 121 ayat ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan,
Ia akan menjaga nyawamu. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup firman hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan selalu menjaga kami, sekalipun kami di dalam keadaan yang berbahaya. Kuasa Tuhan terus menolong dan memberkati kami, sama seperti Tuhan memberkati Paulus. Bapa, kiranya firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Nah, langsung nggak terasa ya ibadah kita sudah selesai. Iya, Waduh, waktu berjalan begitu cepat. betul Lase. Tapi tidak apa-apa, minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Betul. Dan firman Tuhan yang didengar harus dilakukan. Iya. Oke, yuk sekarang kita mau nyanyikan pujian Bapa. Terima kasih sebagai tanda ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan Selamat hari Minggu. Sampai Tuhan ketemu berkati. minggu depan. Bye-bye.